Alhamdulillahilladzi zadal imana lil mu'minina tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallahur rahimur rahman. Wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluhu kamilul insan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hadirin jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, pemilik segala hikmah, yang dengan kalamnya menghadirkan cahaya di kegelapan. Ibarat mentari yang menerangi hamparan alam. Dialah yang menurunkan Al-Quran sebagai peta jalan menuju kebahagiaan sejati. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya, pembawa lentera yang tidak pernah redup hingga akhir zaman. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangannya menjadikan Al-Quran sebagai penjaga akidah, pembimbing akhlak, dan pengatur seluruh sendi kehidupan. Mari kita teguhkan hati dan langkah, menjadikan Al-Quran sebagai tali penghubung dengan Allah, pedoman yang tak pernah salah demi terbentuknya pribadi muslim yang kafah, utuh dalam iman, ilmu, dan amal. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Artinya, dialah yang mengutus Rasul Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran atau hikmah atau sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu ibadah yang sangat besar efek positifnya untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Dalam sholat terdapat gerakan-gerakan indah dan bacaan-bacaan yang sakral yang demikian menyentuh ke dalam kalbu bagi orang-orang yang menghayati maknanya. Di antara bacaan tersebut adalah membaca Quran dalam setiap rakaat, seperti surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya setelahnya. Kalau kita mau merenunginya, sungguh bacaan Al-Quran dalam sholat tersebut, baik sholat
sholat wajib maupun sholat sunnah ternyata memiliki manfaat dan hikmah yang sangat dahsyat terkandung di dalamnya. Paling tidak ada 4 manfaat yang akan diperoleh, yaitu 1. Menambah rasa iman di dalam dada kita. 2. Mengobati segala macam penyakit hati. 3. Mendapatkan berkah. 4. Mendapat syafaat di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jamaah salat Jumat yang saya muliakan, izinkan pada kesempatan yang baik dan mulia ini di hari Jumat, Saidul Ayam, saya akan memberi materi khotbah dengan judul Whatever Attaching Quran Will Become Fabulous. Artinya, apa-apa saja yang ketempelan Quran akan menjadi hebat. Apa sih maksud judul di atas? Berikut penjelasan paparan gambaran judul di atas yang kaitannya dengan apa-apa saja yang ketempelan Quran akan menjadi hebat, mulia, suci, dan lain-lain. Yang pertama, malaikat Jibril dapat gelar dari Allah Sayyidul Malaikat, artinya penghulu, pimpinan para malaikat, dan dapat gelar Ar-Ruhul Amin, artinya ruh yang dapat dipercaya. Semenjak malaikat Jibril ditugaskan Allah untuk menyampaikan wahyunya berupa Quran, maka dapat julukan juga jenderalnya para malaikat. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dapat gelar dari Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, artinya Nabi atau Rasul terbaik, dan Khairul Umam, artinya umat yang terbaik setelah menerima atau memegang Al-Quran. Yang ketiga, bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, artinya bulan terbaik dari 12 bulan. Mengapa demikian? Karena di bulan Ramadan inilah turunnya Al-Quran. Yang keempat, hari ini, hari Jumat disebut Sayyidul Ayam, artinya hari yang terbaik dari hari-hari yang lain. Mengapa demikian? Karena Al-Quran turunnya pada hari Jumat. Yang kelima, Al-Quran turun pada malam hari, maka hari itu disebut Lailatul Qadar, khairul layali, khairul min alfi syahrin, artinya malam termulia dari 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mungkin judul materi di atas begitu aneh dan mencengangkan buat hadirnya ada di sini. Apa benar sih apa-apa saja yang ketempelan Quran akan menjadi hebat, mulia jika pakai iman? Insya Allah ini benar sekali adanya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khusara. Artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ayat di atas sangatlah berbeda dengan kehidupan masyarakat kita pada saat ini. Apa-apa saja pakai duit, apa-apa saja pakai hutang, apa-apa cari solusi. Mengapa?
bukan cari yang punya solusi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Qur'annya. Inilah yang terjadi di masyarakat kita, dan inilah salah satu permasalahan yang melilit kita dari dulu sampai sekarang. Mengapa terjadi di masyarakat kita? Jawabannya adalah kita miskin dalam segala hal. Kemiskinan ada di mana-mana, baik di kota maupun di pedesaan, termasuk di daerah juga ada. Di Indonesia maupun di luar negeri, kemiskinan merupakan suatu penyakit. Mengapa kita miskin? Miskin ilmu agama, miskin ilmu pengetahuan umum, miskin harta benda, termasuk miskin berdoa, alias pelit kita berdoa. Miskin juga dalam membaca Quran. Jawabannya adalah kita banyak meninggalkan Allah dan Rasulnya. Sadar atau tidak sadar, kita sering mengabaikan panggilan Allah ketika azan dikumandangkan. Antara Allah saya lagi ada tamu, antara Allah saya lagi banyak pembeli, antara Allah saya lagi lelah dan lagi istirahat, dan lain-lain. Begitupun juga banyak kita meninggalkan amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, dan termasuk kita sudah lama meninggalkan baca Quran. Budaya kita membaca Quran yaitu surat Yasin hanya ada di bulan Sya'ban atau di hari Jumat saja, yaitu membaca surat Yasin di malam hari, dan membaca Quran di bulan Ramadan di malam hari. Itu pun tidak banyak yang membaca Quran di bulan Ramadan, masih bisa dihitung dengan jari. Apakah alasannya sibuk? Apakah alasannya tidak baca Quran? Parahnya lagi, di kehidupan kita masyarakat ini saat ini, perannya Al-Quran sudah tergeser, sudah kalah dengan yang namanya setan gepeng alias smartphone. Masyarakat kita setelah bulan Ramadan selesai mengucapkan goodbye Ramadan alias tidak membaca Quran lagi. Inilah yang dilakukan kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Kalau ini terjadi pada umat Islam, apa yang terjadi pada generasi yang akan datang? Pantas kalau kita kalah dalam segala hal. Indonesia dengan negara-negara yang lain, di negara lain saja yang tidak punya Allah, mengapa hebat, mengapa jaya, mengapa kaya, mengapa kita punya Allah malah mundur alias jatuh tersungkur? Untuk memenangkan, menyamakan dari mereka, harusnya bukan dengan cara mesinnya dunia, tapi kita harus memakai mesinnya Allah. Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Massathumul ba'sa wad dharra. Artinya mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan. Obat yang paling tepat mengatasi kemiskinan salah satunya adalah Quran. Mengapa Quran menjadi solusinya? Karena di dalam Al-Quran Allah menjamin rezeki pada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mengingatkan dan menegur kita dalam surat Toha ayat 124 sampai 127. 124 yaitu surat Toha
Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat Toha ayat 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Artinya, Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu abaikan. Surat Toha ayat 127. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Artinya, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Dan Rasulullah SAW bersabda, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yadau bihil akharin. Artinya, dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini atau Al-Quran, dan Dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini juga. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan Quran dan hadis di atas, bisa disimpulkan bahwa kalau kita tidak pegang, ngopenin, baca Quran setiap harinya, maka akan berdampak. Sekali lagi saya sampaikan, akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti disempitkan rezekinya atau direndahkan derajatnya serendah-rendahnya, dan akan mendapatkan gelar miskin forever, artinya miskin seumur hidup. Marilah pada kesempatan yang agung dan mulia ini, di hari Jumat, kita harus selalu belajar dan baca Quran setiap harinya. Karena kalau tidak pegang, ngopenin, membaca Quran barang sehari pun, berarti putus dari rahmat Allah. Quran adalah panduan hidup bagi umat muslim jika ingin maju dan sepadan dengan orang lain atau negara lain. Jika apa-apa saja selalu memiliki buku panduan, nah begitu pun Al-Quran diturunkan Allah untuk kita, tiada lain untuk dibaca, dimengerti, diamalkan sebagai pedoman menatap kehidupan di akhirat yang fana ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirindukan surganya Allah, untuk merangsang, membangkitkan jamaah salat Jumat yang hadir di sini agar senang membaca Quran, ngopenin Quran lebih dari segala-galanya. Khatib akan menceritakan kisah nyata orang-orang yang ngamalin, ngopenin Quran, menjadi orang kaya, menjadi orang jaya, orang hebat, hanya dengan Quran. Dan inilah yang disebut apa-apa saja yang ketempelan Quran akan menjadi orang hebat. Yang pertama kisahnya, ada jamaah pengajian di Istiqlal dengan testimoninya. Apa benar dengan Quran bisa keluar
bisa kuliah di luar negeri. Beliau tidak membaca Quran, beliau tidak membaca surat, beliau tidak membaca ayat, tetapi beliau hanya membaca salah satu huruf hijaiyah, yaitu huruf nun dan qaf. Dia hanya dengan yakinnya melantunkan, melafalkan, membacanya nun, 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 atau qaf, qaf dan qaf, terus menerus tanpa putus asa. Alhasil dengan merutinkan, mengistiqomahkan, mendawamkan 2 huruf saja, alhamdulillah beliau bisa kuliah S3 di Inggris. Yang kedua, kisahnya sebagai berikut. Ada seorang guru honorer yang ingin mimpi jadi seorang gubernur. Sekali lagi, guru honorer ingin menjadi gubernur. Dari impiannya, syaratnya ingin jadi gubernur sepertinya impossible untuk mewujudkan cita-citanya. Namun dengan keyakinannya yang bulat, dengan hanya membaca 2 ayat dari surat Al-Imran ayat 26 dan 27 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Cita-cita beliau ingin jadi gubernur menjadi kenyataan. Kisahnya sebagai berikut. Beliau selalu membaca 2 ayat tadi pagi, siang, malam bertahun-tahun. Dan jika selesai membaca 2 ayat tadi, beliau berdoa, "Ya Allah, jadikan saya seorang gubernur di provinsi ini." Kebetulan beliau rumahnya dekat dengan gubernur dan menjelang pilkada, masyarakat yang ada di sana diminta untuk berdoa bersama setiap malam Jumat. Singkatnya, dalam satu kesempatan pimpinan jamaah tahlilan yang ada di sana tidak datang. Maka gubernur bertanya kepada jamaahnya, siapa yang bisa memimpin tahlilan yang hadir di sini? Guru honorer itu mengacungkan dan menjawab, "Insya Allah saya bisa, Pak." Semenjak itu Pak Gubernur jatuh cinta pada suaranya, dan kemanapun guru honorer itu selalu dibawa dan dibawa, seolah-olah jadi calon wakil gubernur. Pada waktu penghitungan quick count, mereka dinyatakan menjadi pemenangnya. Namun saat dilantik jadi gubernur dan calon gubernur, gubernur incumbent saat itu tersandung masalah. Maka dicopotlah, dibatalkanlah jadi gubernur dan dipecat dari partainya. Siapa yang jadi pemenangnya? Siapa yang jadi gubernurnya? Jawabannya adalah guru honorer itu yang selalu membaca 2 ayat tadi, surat Al-Imran. Simple dan amazing, bukan? Nah, itulah 2 kisah yang mengagumkan dari seorang atau orang-orang yang meyakini bahwa Quran
akan mengangkat derajat kita. Kesimpulan khutbah Jumat kali ini, hidup ini keras, berat untuk menjalaninya, dan solusi obat untuk meringankan hidup kita yang tepat dan benar adalah Quran. Quran dimiliki orang dan murah harganya. Mengapa orang lain yang Tuhannya bukan Allah dan kitabnya bukan Quran jadi orang kaya dan terkenal? Jawabannya adalah kita malas, kita enggan, masa bodoh terhadap Quran. Padahal apa-apa saja yang diinginkan kita, solusinya ada dalam Quran. Hanya bermodalkan keyakinan yang utuh dan bermodalkan membaca satu huruf atau dua huruf saja, begitu menakjubkan. Apalagi hadirin yang ada di sini hafal 30 juz alias Quran Insight, membacanya setiap hari dan mengistiqomahkannya. Ini akan jauh lebih hebat dan hasilnya sesuai dengan judul khutbah di atas. Amin ya rabbal alamin. Yuk, mulai hari ini saya berharap saya menekankan baca Quran setiap hari dan lihat hasilnya. Demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga bermanfaat kepada jamaah yang hadir di sini dengan tujuan sebagai pencerahan untuk diamalkan demi mendapatkan kualitas sholat yang terbaik selama hidup di alam dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatihi innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal